Shalom adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Kakak percaya adik-adik yang ada di rumah pasti dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa adik-adik, tetap semangat, bersukacita, dan penuh cinta. Pada saat ini, sebelum kita memasuki kelas kita masing-masing, kita mau memulai pembelajaran kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyanyi bagi Tuhan. Kita katakan, Bapa, aku datang padamu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh belajar kembali, dan kami percaya itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memimpin menyertai kami, supaya ketika kami belajar, kami boleh mengerti dan memahami setiap firman Bapa. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai terakhirnya nanti, kiranya Tuhan terus hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Bapak kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita terus bernyanyi bagi Tuhan, kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Sedih
dan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Segala ungkapan syukur kami angkat kepadamu pada saat ini Tuhan, atas kasih-Mu dan pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai setiap aktivitas kami, setiap kegiatan kami, bahkan pembelajaran kami pada saat ini ya Bapa. Kami meminta tuntunan Roh Kudus-Mu yang terus hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah apa yang kami pelajari pada saat ini Tuhan, kami boleh tanamkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh jadikan pedoman di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya setiap pembelajaran kami pada saat ini ya Bapa, kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus ada 4 seperti dalam slide berikut. Yang pertama adalah melahirbarukan, maksudnya adalah hidup dalam terang roh. Kemudian memampukan, ada banyak karunia roh. Kemudian mengarahkan, yaitu nanti kita akan dipimpin oleh roh. Kemudian menumbuhkan, hasilnya adalah buah roh. Selanjutnya kita akan melihat karya Roh Kudus yang melahirbarukan, bisa menginsapkan, mempertobatkan, melahirkan kembali. Kemudian karya Roh Kudus yang mengarahkan, memimpin, menguatkan, dan mengajar orang beriman. Karya Roh Kudus yang menumbuhkan, memperbarui, mengubahkan, dan menyucikan orang beriman. Karya Roh Kudus yang memampukan, memberi kuasa, keterbebanan, dan karunia untuk melayani.
Sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan, apakah pengenalan kita terhadap Roh Kudus hanya terbatas sebagai kekuatan saja? Apakah kita mengenalnya sebagai pribadi yang sedang berkarya di dalam kita? Pengenalan Roh Kudus yang tepat akan mempengaruhi sampai taraf bagaimana pengalaman kita akan diri Allah. Mari kita melihat 4 butir pengenalan terhadap Roh Kudus yang sangat penting. Pertama, Roh Kudus ialah Allah Tritunggal yang datang dan tinggal di dalam kita. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17 Tuhan Yesus berkata, "Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ayat 20 berkata, "Dan aku di dalam kamu." Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh yang diam di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Saat kita mengasihi Tuhan dan menuruti firman-Nya, Bapa, Putra, dan Roh akan datang dan tinggal di dalam kita. Yang kedua, Roh Kudus bekerja saat kita percaya. Roh Kudus bersaksi tentang diri Kristus kepada kita dan menginsafkan kita atas dosa-dosa kita, sehingga kita dapat bertobat dan percaya kepada Kristus. Kemudian Roh Kudus melahirkan kita kembali di dalam Roh untuk mendapatkan hidup kekal Allah dan menjadi anak Allah. Ketiga, Roh Kudus sedang beroperasi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus memperbarui kita dan tinggal di dalam kita untuk membagikan kekayaan Allah. Roh Kudus mengurapkan unsur diri Allah dan menyalurkan sifat kudus Allah sehingga kita dapat dikuduskan. Roh Kudus sedang mengubah kita menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang keempat, Roh Kudus memberikan kuasa dalam pelayanan kita. Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kuat kuasa untuk menjadi saksi Kristus dan memberi kita berbagai karunia untuk melayani Allah. Puji Tuhan, betapa ajaibnya karya Roh Kudus yang dapat dialami dengan kaya dan luar biasa. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan. Namun tangan yang berlubang aku menjamah jadi hidup baru.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Engkau masuk dan menyertai kami sebagai Roh Kudus. Kami bersyukur Roh Kudus membuat kami bertobat, percaya, dan dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Roh Kudus sedang menguduskan dan mengubah kami semulia dengan Putra-Mu. Bahkan Roh-Mu memberikan kuasa dan karunia kepada kami untuk melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.